Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan apa itu mimpi. Jadi ada yang mengatakan mimpi adalah bunga tidur. Ada yang mengatakan mimpi itu adalah masalahmu. Juga ada yang mengatakan bahwa mimpi itu sebagian dari kehidupanmu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, mimpi dialami setiap orang. Mimpi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Mimpi bisa diartikan gangguan tidurmu ataupun akibat dari sesuatu penyakit. Meskipun demikian, misteri tentang mimpi belum sepenuhnya terpecahkan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi mimpi banyak sekali orang mengartikannya. Jadi kepada saudara-saudaraku, apabila selama ini bermimpi yang tidak pernah kita alami, kok kita mengalaminya, silahkan tanyakan kepada kami lewat konten YouTube pun boleh, lewat nomor HP 0813 6682 7227. Jadi Agni Purana adalah ilmu Hindu, termasuk dia ahli dalam bidang ramal mimpi. Nanti kita sampaikan mimpi-mimpi Anda melalui agama kami Muslim dan apa mimpi melalui agama-agama yang lain. Begitu juga masalah mimpi dalam kitab Primbon pun disampaikan bahwa bila terjadi mimpi maka merupakan pertanda akan terjadi sesuatu terhadap orang yang bermimpi. Di antaranya mimpi bertemu Rasulullah misalnya Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan kemuliaan dan anugerah. Kadang-kala orang yang mimpi ketemu orang yang suci. Kadang-kala muncul dalam mimpi ketika ia mengalami kesulitan hidup ataupun mengalami sakit yang keras, maka orang itu akan mendapatkan suatu kemukjizatan. Jadi mimpi bermacam-macam bentuk dan ragamnya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda bisa memimpikannya berarti Anda bisa melakukannya. Kita harus memiliki sebuah mimpi jika kita ingin membuatnya menjadi kenyataan. Jangan terus mengingat masa lalu, jangan memimpikan masa depan, tetapi pusatkanlah pikiran pada waktu yang sekarang. Jadi kalau Anda tidak bisa meramal mimpi ataupun tidak bisa mengartikan mimpi, tidak usah dipikirkan. Yang Anda pikirkan adalah yang bisa kamu kerjakan hari ini. Jadi pada saudara-saudaraku, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang katanya bisa meramal sebuah mimpi. Karena nanti akan menimbulkan suatu kegelisahan kalau ramalannya tidak tepat. Jadi kami akan menyampaikan sikiwan ini lewat konten ini. Siapa tahu mimpi-mimpi Anda akan menjadi kenyataan sesuai yang kami harapkan. Jadi berceritalah mimpi kepada ahlinya. Akan tahu siapa yang Anda temui dalam mimpi. Anda harus ingat mimpi itu. Kita tumbuh besar oleh mimpi. Semua orang besar adalah pemimpi. Mereka melihat sesuatu dalam angin lembut, tidak terasa, tapi bisa dicapai dan dirasakan. Untuk menyelesaikan yang besar, kita tidak harus mengerjakannya, tapi juga mimpi karena ada penciptanya. Jadi mimpi ini ada yang menciptakannya, saudaraku. Kalau si Kliwon ini jarang tidur tapi banyak mimpi. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada intinya kita tidak boleh membangunkan orang yang tidur pulas secara kasar. Jadi kalau anak kita ataupun orang tua kita, siapapun kalau kelihatan tidurnya masih pulas ataupun tidurnya terasa nyenyak sampai ngorok-ngorok atau sampai setidaknya ngecas, saudara, jangan dibangunkan dengan kasar. Karena apa? Akan terganggu saraf-sarafnya itu. Karena mimpi ini semua saraf di dalam tubuh kita bekerja. Contoh mimpi yang dianggap baik dapat membawa kegembiraan di masa mendatang bagi pemimpinya. Jadi mimpi ini bisa membawa masa depan yang lebih baik. Satu, ya, perlu diingat saudara ya, mimpi mendaki gunung, mendaki bukit, kita mampu. Nah, setelah itu maka akan mendapatkan kemuliaan ataupun menjadi yang lebih baik. Mimpi menaiki teras istana. Jadi
kita ke tempat Pak Jokowi misalnya, mimpi. Tidak pernah kita bayangkan kita mimpi, maka kita akan menjadi orang yang dimuliakan atau berluhur bagi kita. Mimpi menunggang kuda, gajah, kerbau pun akan mendapat kemuliaan. Memakai baju warna putih itu mimpi yang bagus. Melihat matahari, bulan, dan bintang juga mimpi yang bagus. Melihat orang yang lebih tua tapi dia punya jabatan atau punya pangkat, itu juga mimpi yang bagus. Jadi kalau mimpi itu macam-macam saudaraku. Kalau kita sampaikan di video ini maka tidak akan habis ceritanya dan membuat kejenuhan nantinya. Mimpi buruk. Jadi Anda ini jangan hanya tentang mimpi baik saja. Jadi mimpi buruk itu Anda badannya ditumbuhi rumput. Jadi kamu tuh seolah-olah tidur tapi badanmu tuh tumbuh banyak rumput. Nah ini kamu mengalami mimpi yang buruk. Memiliki rambut di kepala. Jadi kita ini sudah punya rambut tapi memimpikan kita punya rambut di kepala. Itu juga mimpi yang jelek. Badan terlihat kotor, jatuh dari ketinggian, melihat bangkai ular, melihat polisi. Jadi kadang-kadang Pak, aku dikejar-kejar polisi. Nah itu artinya kamu harus introspeksi diri dan rajin sembahyang. Jadi mimpi dikejar-kejar polisi, tentara. Nah itu mengingatkan kita supaya kita mendekat dengan Allah dan introspeksi diri yang jelas saudaraku. Aku ini orang baik apa enggak? Si Kliwon ini baik apa enggak? Seperti itu saudaraku. Jadi ini mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang umum yang orang banyak memimpikannya, kadang-kala mimpi digigit anjing akan mendapatkan penyakit dari musuhnya, istilahnya disantet ataupun diguna-guna. Mimpi digonggongin anjing artinya akan dibicarakan yang tidak baik, difitnah, dibully. Kalau bahasa sekarangnya anak-anak banyak mimpi digonggongin anjing. Wah, aku mimpiku turunku mampu gonggongin anjing. Nah, anak-anak itu diantarin sekolahnya saudaraku. Jangan dibiarkan diantarin sekolahnya sampai dia pulang. Kalau perlu disampaikan dengan gurunya supaya anak ini jangan dibully ataupun dikata-katain. Karena pernah saya dengar seperti itu, Pak, aku mimpi digonggongin anjing. Nah, itu berarti dia mau dibully ataupun diledek-ledek kawannya. Mimpi bercermin, berhias, Anda akan mendapatkan kesusahan. Kadang-kadang aku mimpi kok ganteng ya. Mimpi bercermin, nggak sadar bahwa mimpi dia akan mendapat musibah. Nah, setelah tahu, maka jangan berpergian jauh. Jangan naik motor, jangan ke tempat-tempat air yang dalam. Karena ini mengingatkan kita bahwa kita akan mendapatkan musibah yang besar. Mimpi makan daging artinya kecewa terhadap apa yang diharapkan. Tahu kita punya usaha partner dengan kawan yang kerjasama, tahu mimpi daging, hati-hati saudara. Berarti kawanmu ini perlu dicurigai. Karena ada mimpi dengan makan daging. Gigi copot, tanggal, itu berhati-hati. Akan ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Jadi mimpi yang paling ngeri kadang-kala, aduh Pak, mohon maaf mimpi BAB saudaraku. Jadi mimpi BAB ini hati-hati kalau mimpi BAB. Naruh motor ya harus di dalam rumah, jangan di luar rumah. Menyimpan harta juga harus di tempatnya, jangan sembarangan. Ataupun kita pergi ke pasar, jangan memakai gelang cincin yang berlebihan, nanti dicopet ataupun dibegal. Jadi itu pengingat kita. Jadi jangan diartikan mimpi ini tidak ada manfaatnya saudaraku. Jadi BAB itu jelek saudaraku. Kamu akan kehilangan sesuatu yang kamu sayang. Bojoku Pak nggak ngerti, bisa juga bojomu. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sesuatu hal-hal yang penting yang bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ada di sini. Setuju nggak ibu-ibu di situ? Setuju nggak? Setuju. Nah, arti mimpi coba pakai pengerasnya. Coba pernah mimpi apa? Nah, nanti kita terjemahkan. Jadi ini kebetulan di sini ini di Padepokan Sumur Sinogo saudaraku, tempat orang mencari ilmu. Jadi kita ini sedikit kecilnya hari ini bukan berarti nggak ada kerjaan ataupun kita mencari kerjaan, tidak, tapi kita berbagi ilmu tentang mimpi. Yang kemarin itu kita berbagi ilmu tentang supaya doa diijabahi. Supaya doa diijabahi kemarin begini doanya ya. Mana kemarin anak yang yang didoakan? Doa begini Pak gitu. Jadi doa-doa itu kadang-kala orang ini mendoakan orang lain jelek, itu juga nggak baik. Minta duit 1 karung Pak, jatuhkan dari langit, itu juga terlalu berlebihan. Jadi mintalah yang sewajar-wajarnya saja. Jadi doa-doa boleh, tapi tidak boleh kita minta yang sifatnya berlebihan. Kamu minta apa? Juru videonya. Coba kamu di sini. Sini. Sini kamu. Sini. Kamu minta apa? Sini. Dapat
Kamu duduk di sini. Kamu duduk. Kamu minta apa? Minta uang? Iya, Pak. Kamu minta uang? Iya, Pak. Yakin? Yakin. Minta uang? Gimana Pak? Yuk. Gimana, Pak? Aku minta uang. Aku minta uang. Pak, Pak, aku aku doa ke tangannya ke atas. Pak, Pak, uang. uang. Uang Pak. Uang, Pak. Uang. Dibagi. Uangnya dibagi asli nggak itu dilihat? Asli. Dua. Asli. Asli. Minta lagi. Udah. Udah sana dibagi. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu saya sampaikan, mintalah bersungguh-sungguh dan insya Allah akan dikasih ya sungguh-sungguh. Jadi kepada saudaraku, apabila kalian ini kemarin doa-doa, kalian nggak tahu doa yang benar seperti apa. Doa yang benar itu doa bersama turunnya hujan. Di antara azan dan hormat, di tengah-tengahnya ada orang sholawatan anak-anak kecil puji-pujian itu kamu sholat minta, ya Allah berikan rezeki ya Allah. Tuh yang dari langit turun ke bawah, dari langit turun ke bawah, dari laut naik ke atas, berikan kepada kami seperti itu. Nah ini kembali lagi ibu-ibu, pernah nggak kalian kehilangan duit? Jawab. Coba yang kuat. Pakai yuk. Pernah nggak kehilangan duit? Pernah. Nah gini, tak kasih ilmu sedikit. Saya ini membawa apa ini? Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Apa namanya ini? Kura-kura. Nah ini namanya penyu. Kalau penyu besar. Ini kalau kita bahasanya ini ada yang mengatakan ini bulus, buruk, ada yang mengatakan lumba-lumbi. Nah ini kalau ketemu kayak gini saudaraku, ini jangan dibuang. Ini bisa mengusir makhluk halus di sekitar kita. Dan kalau ini seandainya kita ambil dagingnya di dalam ini, maka ini diambil minyaknya bisa untuk mohon maaf tidak ada bermaksud saru, untuk membesarkan payudara. Jadi ibu-ibu yang mohon maaf ya payudaranya kecil, punya anak nanti empengnya susah, dikasih ini. Nah ini kalau bapak-bapaknya juga ini dimanfaatkan untuk bapak-bapaknya juga yang sudah dewasa, itu minyaknya. Tapi yang terpenting saya ini katakan kok duit pernah hilang apa hubungannya? Coba dipegang itu mic-nya. Apa hubungannya Pak dengan kura-kura gitu? Apa hubungannya Pak dengan kura-kura itu? Jadi kura-kura ini kalau disimpan di akuarium tuh, disimpan di akuarium, maka tuyul ini nggak mau ngambil karena lihat ini bukan hanya soal cuyu saja. Jadi yang bisa mengusir tuyul itu ya cuyu, ikan hias di akuarium ditaruh depan kamarmu. Juga tuyul itu bermain ini kelamaan nanti akhirnya dia tidak jadi mengambil ikan, tidak jadi mengambil uang. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sedikit tambahan ya masalah cara supaya uang ibu-ibu tidak hilang. Pertama membuka laci kamar atau laci uangmu, bacalah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ditutup kembali dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah uangmu tidak diambil tuyul. Loh, kenapa Pak di bank itu uangnya kok nggak hilang-hilang ya Pak ya? Jadi karena di bank itu dibuatlah uang yang sejajar. Jadi kepala dengan kepala rata, lalu diikat karet supaya tidak diambil tuyul. Nah, udah dipakai berangkas besi loh Pak. Iya, kadang-kadang walaupun berangkas besi, makhluk gaib tidak tetap bisa mengambil. Kalau saudaraku di lacinya taruh kacang hijau saudaraku, kacang hijau dengan bawang. Kenapa ditaruh kacang hijau? Jadi si tuyul ini paling suka berhitung, tapi berhitungnya cuma sampai angka 10, balik lagi sambil ketawa-ketawa. Jadi kacang hijau itu bisa untuk mengusir tuyul. Bawang tuh kalau bisa bawang lanang, kalau nggak ada ya sudah bawang putih karena baunya menyengat dia nggak mau. Jadi tuyul itu suka dengan kacang hijau karena ingin berhitung terus, lupa mengambil uang. Tuyul itu perintahnya ngambil uang hanya warna merah dengan warna hijau. Dan nanti kalau saudara-saudara punya uang yang warna-warna merah ataupun hijau, susunlah yang rapi diikat karet, insya Allah. Tapi baca basmalah dengan Alhamdulillah. Semakin banyak ngomong, saya banyak kesalahan ini sikliwan saudaraku. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan.
kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sudi menonton acara ini. Jadi arti mimpi begitu pentingnya. Ada yang pernah mimpi, Pak, mimpi sendalnya hilang, hati-hati saudaraku. Kalau saudara pernah mimpi sendal hilang, awasi pasanganmu, karena pasanganmu nanti akan dibawa lari oleh orang. Jangan mimpi sendal hilang terus besok beli ke pasar, jangan saudaraku, karena itu adalah pengingat. Ini saya sampaikan kepada setiap Budi Channel yang bicara tentang arti mimpi. Jangan lupa kontak ke kami, akan kami sampaikan apa arti mimpi Anda. Digigit ular, salah mengartikan. Digigit, disembur, ataupun melihat ular, beda artinya. Sangat-sangat beda jauh. Jadi memberitahu itu penting, tapi kalau tidak tahu ilmunya, memberitahu malah menimbulkan keresahan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya doakan semoga yang nonton konten ini, ya Allah, dilimpahkan rezekinya, ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala kulli sakratil maut, wa najatan minan nar wa arwahi taisab, ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen, ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya, ya Allah, dengan doa balak hamba ini, ya Allah. Allahumma fa'ana qala'ah wal bala'ah wal basya'ah wal munkara wa syufal muttalibatan wa syaraida wal minhana mathara minha wa mabatana min baladina hadha hasa wa min badalil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Jaya jaya jayanti, labur dini panasuti, jaya hadi dinikrat, rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, ya Allah.